Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nuria Akterina. Saya berasal dari SD Negeri 2 Batu Ampar, Kecamatan Sirapulo Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11. Fasilitator saya, Bapak Suyamto, SIP MPD. Pengajar praktek saya, Haja Tristia Ningsi, SPD MPD. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang modul 1.2, mulai dari diri. Pembahasannya adalah trapesium usia. Pada diagram trapesium usia, di mana di sini usia menempuh pendidikan dari SD, saya berumur 6 tahun, dan dilanjutkan dengan SMP, saya berumur berkisaran 12 tahun dan melanjutkan SMA berumur 15 tahun. Pada usia lulus sarjana itu 21 tahun. Usia saya pada saat ini adalah 33 tahun, di mana usia ini adalah usia produktif kita bekerja. Dan kemungkinan untuk usia pensiun itu sekitaran usia 60 tahun. Nah, di sini tanda tanya itu sampai kapan usia kita tidak ada yang tahu. Nah, di mana di sini untuk usia positif saya adalah di mana saya berumur 12 tahun pada masa usia SMP saya. Sedangkan untuk usia negatif saya ini pada usia 15 tahun, di mana ini masa SMA. Selisih usia pada peristiwa tersebut, di mana usia positif ini dari usia saya saat ini 33, kita kurangkan dengan usia pada saat SMP usia positif 12 tahun. Nah, maka di sini berarti peristiwa tersebut sudah berlangsung selama 21 tahun. Dan untuk usia yang negatifnya, dari usia saya saat ini 33 tahun, kita kurangkan dengan usia negatif pada saat SMA kemarin, yaitu usia 15 tahun. Berarti sudah terjadi peristiwa itu selama 18 tahun. Peristiwa positif saya ini pada saat usia saya SMP 12 tahun. Di mana di sini pada umur saya 12 tahun, saya masih duduk di bangku SMP. Pengalaman saya mendapatkan beasiswa karena saya bisa mempertahankan peringkat ketiga besar saya. Di situ saya sangat senang dan merasa bangga atas prestasi yang saya miliki, sehingga saya bisa melunasi uang pembayaran sekolah pada saat itu. Dan pada saat SMP juga saya bisa memenangkan lomba MTQ, mendapatkan juara kedua antar kelas di SMP saya. Terus saya bisa mengikuti paduan suara dan kegiatan lainnya. Di masa SMP sinilah masa di mana saya sangat antusias dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan yang ada di sekolah. Itulah peristiwa positif saya alami masa SMP. Pada usia saya 15 tahun, di mana di sini usia SMA saya, usia pada saat peristiwa negatif saya. Pada umur saya 15 tahun, saya baru memasuki masa SMA. Di sini pengalaman saya di masa SMA ini tidak seperti pada saya SMP. Di mana di sini nilai saya jatuh dan saingannya banyak karena saya pindah ke Palembang. Diajak bibi untuk sekolah di tempatnya. Pada saat itu saya tertarik untuk sekolah di sana. Ketika dijalani saya kurang fokus belajar karena tidak terbiasa. Salah satu faktornya adalah jauh dari orang tua. Di sini saya suka menangis dan selalu pengen pulang ketika ada libur. Nah, yang lucunya lagi, saya berencana pengen pindah sekolah. Di mana di sini sehingga fokus saya belajar pada masa itu terganggu, membuat nilai saya juga jatuh dan semangat belajarnya juga berkurang semangat. Nah, itulah peristiwa pengalaman negatif yang pernah saya alami pada masa SMA. Siapa lagi yang terlibat dalam peristiwa positif dan negatif ini? Nah, dalam peristiwa positif yang terlibat adalah kedua orang tua saya, guru saya pada saat SMP dan teman-teman saya di SMP. Dan yang terlibat dalam peristiwa negatif saya adalah orang tua saya, bibi saya. Nah, di mana di sini orang tua saya dia menasehati, memberikan arahan untuk bisa mandiri dan suatu saat akan dirasakan di kemudian hari. Alhamdulillah saya sekarang bisa menjadi anak yang jauh lebih dewasa dalam menyikapi masalah. Dan yang kedua yaitu bibi saya.
di mana di sini banyak pelajaran yang saya dapatkan dan saya ambil hikmah dan nasihatnya dari selama saya tinggal di rumahnya. Alhamdulillah ketika saya kelas 2 SMA sampai dengan lulus SMA sudah jauh lebih baik dan nilainya juga jauh lebih bagus dari awal sekali memasuki masa SMA. Dampak emosional yang saya rasakan pada saat itu, saya merasa sangat sedih dan juga kecewa pada diri saya. Saya tidak bisa menjadi anak yang berprestasi lagi, tidak bisa membanggakan kedua orang tua lagi. Dan memasuki kelas 2 dan 3, saya memperbaiki masa pada saat kelas 1 SMA. Tadi saya berusaha untuk bisa menjadi anak yang mandiri dan menjadi lebih fokus lagi dalam belajar. Masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya. Karena dari momen tersebut saya banyak sekali mendapatkan pembelajaran, terutama dalam menghadapi masalah. Saya jauh lebih mandiri dari pengalaman yang pernah terjadi pada saat itu, sehingga dimanapun saya bersosialisasi dengan orang, saya akan bisa menempatkan posisi saya karena dari pengalaman yang pernah saya rasakan dahulu. Kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik adalah saya sebagai guru akan menuntun siswa menjadi siswa yang mandiri, berani, dan siswa kreatif. Dan saya ingin menjadi seorang guru yang bisa memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak didik saya. Dari kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Di sini bisa kita buat sebuah kalimat, yaitu seseorang guru harus memiliki peran yang sangat penting bagi muridnya agar murid bisa memaknai proses dari belajar. Nilai dan peran guru penggerak menurut saya, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai-nilai guru penggerak, menurut saya di sini saya harus menerapkan sifat mandiri, di mana sebagai seorang guru penggerak saya diharapkan bisa memotivasi diri saya sendiri untuk melakukan perubahan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Terus yang kedua, saya harus memiliki reflektif dengan melakukan evaluasi diri terhadap kegiatan yang telah dilakukan untuk suatu perubahan yang jauh lebih baik lagi. Dan harus adanya kolaboratif, di mana di sini untuk membangun relasi rekan kerja yang membuat hubungan menjadi positif, berupa baiknya komunikasi, itu harus saling menghormati terhadap perannya masing-masing di sekolah, sehingga bisa tercapainya tujuan bersama ke arah yang lebih baik. Selain dari mandiri, reflektif, dan kolaboratif, nilai-nilai guru penggerak juga ada berpihak pada murid, di mana di sini menciptakan suasana belajar yang berpusat pada peserta didik dan membuat pembelajaran itu menyenangkan. Inovatif itu kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik selalu berusaha memunculkan ide-ide yang kreatif dan tepat guna terkait situasi ataupun masalah yang ada pada sekolah masing-masing. Peran saya sebagai guru penggerak adalah yang pertama, menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mendorong kolaborasi dengan guru lainnya. Yang ketiga, menjadi pendamping bagi guru lain yang membutuhkan pendampingan. Yang keempat, menjadi agen perubahan pada di lingkungan sekolah. Dan yang kelima, pemimpin pembelajaran yang selalu ada untuk murid. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.